para mahasiswa KKN ya, peserta KKN yang insya Allah akan dilaksanakan tahun depan di bulan Januari sampai dengan Februari tahun 2023. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridwan Kamaludin, saya staf pengajar di Fakultas Ilmu Kesehatan dan juga berada di Pusbang KKN LPPM Unsud. Pada kesempatan yang terakhir ini saya akan menyampaikan terkait dengan evaluasi KKN. Kalau tadi dari materi awal dari pagi Prof. Rifda terkait dengan falsafah, kemudian ada program kerja dari Pak Supartoto dan juga tadi tentang tata tertib ya, dan terakhir terkait dengan evaluasi KKN. Baik. Jadi di materi ini saya akan sampaikan terkait dengan bagaimana evaluasi KKN itu nanti akan dilaksanakan mulai dari pra, intra, dan juga pasca. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan proporsi pembentuk nilai KKN dan juga nanti ada format penilaian KKN oleh DPL. Oke. Jadi di KKN ini kan merupakan mata kuliah intrakurikuler wajib pada program S1 Unsud, bobotnya 3 SKS, 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Kemudian tadi sudah disampaikan juga terkait dengan berapa lama waktu KKN, yaitu selama 35 hari. Ya, dan mahasiswa wajib berada selama 35 hari untuk melakukan pengabdian di masyarakat selama 35 hari. Oleh karena itu, agar KKN itu efektif dan terukur keberhasilannya, maka diperlukan proses evaluasi termasuk pelaporan dan penilaian KKN. Nah, bagaimana dengan evaluasi KKN? Dengan apa? Yang pertama, pengamatan untuk memastikan bahwa prosedur dan proses dan luaran KKN sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian meluruskan tujuan, yaitu meluruskan arah kemajuan pelaksanaan KKN dan menilai sejauh mana KKN terhadap dampak yang sudah direncanakan. Dan tadi disampaikan Pak Toto bahwa setiap tahun itu tema KKN ini bisa berubah. Dan untuk tahun ini tadi sudah disampaikan, tadi ada tentang planter bag, poly bag, dan juga demplot ya. Oke, nanti kita lihat di komponen penilaiannya. Untuk evaluasi awal, yang pertama adalah secara administratif, mahasiswa wajib mengikuti, mematuhi, melaksanakan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh LPPM Unsud. Ya, ini harga mati. Yang kedua, menghadiri atau mengikuti pembekalan secara daring ataupun luring yang kita laksanakan hari ini daring, baik materi proses maupun materi isi. Jadi teman-teman hari ini wajib ikut, ya, wajib ikut, baik nanti pembekalan secara materi proses maupun isi, baik secara luring maupun daring. Yang ketiga, mengikuti pelepasan KKN Unsud secara daring ataupun luring oleh Rektor Unsud. Yang keempat, menyusun program kerja tentatif yang sebelumnya sudah dikomunikasikan dengan DPL, dan tidak lupa membuat laporan program definitif yang sebelumnya telah dikomunikasikan juga dengan Kades ataupun aparat setempat. Nah, apa saja nanti komponen dari untuk evaluasi KKN? Jadi kita bagi 3. Yang pertama pra KKN, yang kedua pelaksanaan KKN, dan yang ketiga adalah pasca KKN. Nah, untuk yang pra KKN ini berapa persen? Sebesar 30%, termasuk yang kita lakukan hari ini masuk dalam penilaian. Kemudian untuk pada saat pelaksanaan ini sebesar 55% dan pasca 15%. Mari kita lihat. Kemudian persyaratan bisa dinilai, ya, mendapatkan nilai. Yang pertama, program kerja definitif, ya. Tadi ada program kerja tentatif berdasarkan hasil survei, ya. Anda membuat program kerja tentatif, kemudian setelah itu nanti ada program kerja definitif, yaitu maksimal hari ke-5 setelah Anda masuk di desa. Kemudian mengisi jurnal harian, kemudian ada laporan KKN,
Laporan KKN ini maksimal hari ke-7 setelah penarikan, dan nanti soft copy-nya diupload di alamat yang disediakan PPM. Kemudian matriks rencana proker dan realisasi program yang sudah disetujui DPL, dan juga jurnal harian seperti poin 2 di atas. Jadi ini Anda baru bisa mendapatkan nilai. Nah, kita lihat nih nilai persiapan sebesar 30% oleh tim LPPM. Yang pertama kehadiran, jadi wajib ya. Kemudian nanti ada ujian checkpoint dan juga ujian isai ya. Kehadiran 5% ini wajib, berarti nanti mulai dari materi proses, materi isi, Anda ini wajib hadir ya, sebesar 5%. Kemudian checkpoint nanti ada ujian checkpointnya dan juga ujian isai. Ini proporsi penilaiannya terkait tema KKN, relevansi program kegiatan, dan permasalahan potensi desa, jadwal, jenis kegiatan, sasaran, target, alokasi, waktu, biaya, dan tanggung jawab. Ya, ini nilai persiapan sebesar 30%. Oke, kemudian berikutnya adalah yang 55% ini pada saat pelaksanaan KKN. Yang pertama kita lihat yaitu program kerja definitif, yaitu hari ke-5 setelah terjun. Yang pertama nanti ada bagaimana penyusunan program kerjanya, yaitu sebesar 10%. Kemudian berikutnya realisasi program kerja. Ini nilainya 15%. Yang berikutnya adalah personalitas mahasiswa. Untuk penyusunan program kerja, jangan asal kemudian Anda membuat program kerja yang ya dilihat bagaimana survei. Nanti kan Anda akan dipandu, akan diberikan pengantar bagaimana cara melakukan survei pendahuluan. Dan untuk tahun ini kan berfokus tadi terkait intensifikasi pekarangan, ada demplot, ada home decomposter, dan lain sebagainya. Termasuk realisasi program kerja, nanti akan kita lihat sampai realisasinya. Jadi namanya KKN itu tidak cuma kemudian Anda tinggal di desa. Contohnya kayak yang punyanya ini apa? Yang pakai boneka itu siapa? Oh, si itu, si. Oke, ya. Jadi tolong kalau Anda mau serius, kita serius ya. Karena KKN ini serius. Kalau Anda masih bermain, sebaiknya nggak usah daftar KKN. Saya lanjutkan ya. Jadi Anda KKN itu tidak cuma hanya ikut RT-an, yasinan ikut yasinan, dangdutan ikut dangdutan, tidak cuma itu. Justru Anda ini menjadi seorang pembaharu. Ya, Anda merealisasikan, kemudian mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat. Ya, jadi realisasi program kerja ini sebesar 15%. Berikutnya adalah personalitas mahasiswa. Yang pertama, kehadiran mahasiswa nilainya 7,5%. Kemudian aktivitas dan kreativitas mahasiswa. Ini nanti dinilai betul ini sebesar 7,5%. Perilaku, jangan lupa Anda adalah cucu-cucu Sudirman. Jadi jagalah perilaku, sopan santun, dan saya kira ini saatnya teman-teman kemudian masuk ke dalam kehidupan yang sebenarnya. Ya, di masyarakat itu dengan strata sosial yang mungkin berbeda, budaya, kebiasaan, dan lain sebagainya. Jadi silahkan jaga sopan santun dan perilaku Anda ketika Anda sedang melakukan KKN. Dan yang keempat, ya ini yang khusus untuk tahun ini, yaitu keberhasilan demplot sebesar 10%. Mari kita lihat. Program kerja 10% apa saja? Yang pertama, sistematika program dan aturan penulisan. Jadi enggak asal cuma kopas punya kakak kelas tahun kemarin, punya temannya tahun kemarin, tidak. Jadi betul-betul Anda dilihat terkait aturan penulisan, jangan asal lah. Anda itu mahasiswa, setelah KKN ini pasti dituntut akan masuk ke dalam penulisan skripsi. Ya, jadi tolong untuk sistematika penulisan, aturan disesuaikan dengan aturan. Yang kedua, relevansi program dengan tema. Ya, nah tema kita tadi ada disampaikan oleh Pak Toto ya. Salah satunya tadi adalah di bidang pemberdayaan kesehatan lingkungan gitu ya. Waktu pelaksanaan KKN, masalah dan potensi desa. Kemudian berikutnya dari program kerja itu jadwal pelaksanaan yang meliputi jenis, kemudian sasarannya siapa, manfaat kegiatannya apa,
target sesuai dengan waktu pelaksanaan, ada biaya dan sumber dananya, serta penanggung jawab kegiatan. Yang keempat, kerapihan, kelengkapan, dan ketepatan penyerahan. Dan yang kelima, peran individu dalam penyusunan program kerja. Jangan anggap bahwa yang penting ikut KKN terus kemudian Anda mendapatkan nilai A. Jangan harap. Sekarang betul-betul kita lihat bahwa bagaimana Anda itu kemudian melakukan program kerja, realisasi program kerja, dan mengaplikasikan ilmu kepada masyarakat. Tapi kalau Anda hanya asal ngikutin program yang ada di desa dan lain sebagainya, ya itu tidak. Jangan harap bahwa pasti dapat A. Wow, yang C juga banyak ya. Yang C juga banyak. Yang kedua, realisasi program, yaitu sebesar 15%. Realisasi program ada fisik ataupun non-fisik, ataupun mungkin ada program tambahan, dan peran individu mahasiswa dalam pelaksanaan program. Contohnya nanti yang demplot, nanti kita akan evaluasi sampai seberapa. Yang ketiga adalah penilaian kerja individu, yaitu sebesar 30% yang tadi terdiri apa saja, ya. Jadi 30% dari 55%. Yang pertama adalah kehadiran mahasiswa, bobotnya sebesar 7,5%. Jadi mahasiswa wajib berada di lokasi KKN tempat tinggal selama waktu yang telah ditentukan, yaitu 35 hari. Tadi di tata tertib sudah disampaikan ya, terkait nginep di sini, di sana, siapa saja, apa tidak boleh nginep, tadi sudah disampaikan oleh Pak Nur Wahid. Yang kedua, yaitu wajib mengisi daftar hadir sesuai absensi harian dan mengisi logbook. Yang ketiga, memberitahu dan meminta izin kepada DPL apabila berhalangan, misalkan sakit ataupun keperluan mendesak lainnya, ya. Tapi tidak serta-merta kemudian keperluan mendesak lainnya itu yang seperti apa. Jadi jumlahnya sebesar 7,5%. Tadi sudah ada di tatib ya, siapa yang maksudnya tidak boleh nginap dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu aktivitas mahasiswa sebesar 7,5%. Yang pertama, inisiatif mahasiswa untuk mensukseskan program KKN. Yang kedua, kreativitas dan inovasi mahasiswa dalam memanfaatkan potensi desa. Yang ketiga, kemampuan mahasiswa dalam menggerakkan ataupun memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan program KKN. Dan yang keempat, kemampuan mahasiswa untuk memecahkan masalah. Nah, ini tentunya sesuai dengan keilmuan yang Anda dapatkan di kampus ya, dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbingan lapangan. Berikutnya adalah perilaku mahasiswa, bobotnya 5%. Pertama, kedisiplinan dalam memakai atribut KKN. Jadi, tolong setiap Anda melakukan kegiatan ya berarti harus menggunakan atribut KKN, baik jas alma mater maupun topi, atau mungkin nanti ada tambahan menggunakan name tag, ya. Yang kedua, ketepatan waktu saat pelaksanaan kegiatan dan pelaporan harian. Yang ketiga, kedisiplinan dalam mematuhi aturan KKN. Yang keempat, kesopanan berpakaian dan berperilaku di lokasi KKN. Dan ini penilaiannya banyak, tidak cuma informasi dari mahasiswa yang bersangkutan ataupun temannya, tetapi kan kami selalu berkomunikasi dengan Pak Kades, apart lainnya, bahkan dengan masyarakat sekitar. Jadi tolong teman-teman menjaga nama baik Universitas Jenderal Sudirman. Ada yang hal baru, contoh kemarin misalkan nih, ada kejadian mahasiswa bolak-balik ke Purwokerto, rupanya urusannya pinjaman online, ya, yang memang betul kemarin di Bogor sampai berapa banyak itu mahasiswa kena jerat pinjol gitu ya. Ya, jadi tolong teman-teman bisa menjaga perilaku, menjaga nama baik Universitas Jenderal Sudirman di tempat KKN dan dimanapun Anda berada. Baik, nah ini yang keempat, sebesar 10%, yaitu keberhasilan demplot. Yang pertama, keberhasilan demplot tempat sampah rumah tangga atau home decomposter. Apa saja? Yang pertama, apabila jika sudah diberikan kepada tokoh masyarakat, yaitu sebanyak 10 orang, kemudian tempat sampah diletakkan di area depan ya, di arah depan ataupun di dekat jalan,
Yang ketiga, target penambahan 1 tempat sampah lagi selain dari bantuan yang diberikan oleh LPPM Unsud. Ya, jadi Anda bisa melihat nih parameternya keberhasilan Demplot. Yang pertama adalah tempat sampah home decomposter. Jadi sudah minimal ada 10 orang sudah dikasihkan, syukur-syukur ditambah. Ya. Yang kedua terkait dengan intensifikasi pekarangan. Nanti teman-teman akan diberikan planter bag, dan planter bag ini diberikan kepada tokoh masyarakat. Ya, jadi dikasih 20 piece untuk 10 orang. Dan ini nanti kita evaluasi dan akan diobservasi ataupun akan dievaluasi oleh DPL. DPL nanti akan memberikan, akan mengevaluasi, kemudian memvisitasi apakah sudah dilaksanakan atau belum. Kemudian mahasiswa membeli benih cabai rawit yang siap tanam. Ya, jadi tidak nyemai di tempat KKN, nanti lama. Semai baru siap tanam ketika Anda kurang 2 hari mau selesai KKN. Jadi tidak nyemai sendiri, tapi Anda membeli benih cabai rawit yang siap tanam. Kemudian mahasiswa menyediakan bibit cabai rawit bagi masyarakat yang akan tanam, dan targetnya adalah pekan pertama sudah ditanam. Nanti ada mahasiswa yang membagi sekam, media tanam campuran tanah, kompos, dan sekam. Kemudian mahasiswa rajin mengontrol pertumbuhan tanaman, dan polybag yang 10 buah itu nanti yang diterima mahasiswa sudah diberikan kepada masyarakat. Jadi ini beberapa parameter-parameter untuk evaluasi keberhasilan Demplot. Jadi silakan teman-teman diperhatikan untuk Demplot yang ini intensifikasi pekarangan dan juga tempat sampah rumah tangga atau home decomposter. Jadi parameternya ini yang akan kemudian nanti dievaluasi melalui DPL pada saat kunjungan. Ya, target-targetnya salah satunya pekan pertama sudah ditanam, dan jangan Anda tidak nyemai sendiri, tetapi kemudian membeli benih cabai yang siap tanam. Oke. Itu untuk penilaian pada saat pelaksanaan program KKN. Jadi teman-teman harus perhatikan betul, teman-teman membawa nama baik Unsud, mulai dari sikap, sopan santun, kedisiplinan, program kerja, dan tadi beberapa parameter keberhasilan Demplot yang ini juga harus diperhatikan. Baik, komponen penilaian terakhir adalah pasca pelaksanaan program KKN sebesar 15%. Apa saja yang diperhatikan? Yang pertama, sistematika laporan. Ya, sistematika laporan juga harus diperhatikan. Yang kedua, jenis kegiatan, target, pencapaian target, dana dan sumber dananya. Yang ketiga adalah faktor pendorong dan penghambat pencapaian program. Yang keempat, kerapihan, kelengkapan data, ketepatan waktu, pengumpulan. Dan yang kelima adalah peran mahasiswa dalam penyusunan laporan KKN. Rentang nilai, jadi kalau nilai Anda di atas 80 atau sama dengan 80 dapat nilai A. Tidak mesti dan tidak harus DPL memberikan nilai A kepada mahasiswa sesuai dengan kinerjanya. Kemudian nilai B 66 sampai 79,99, nilai C 56 sampai 65,99, nilai D 46 sampai 55,9, dan juga nilai E kurang dari 45,99 atau kehadiran di lokasi KKN kurang dari 75%. Ini contoh format penilaian ya dari DPL. Di situ ada keberhasilan Demplot, jadi cukup berpengaruh teman-teman. Begitu. Dan ini untuk nanti ditambahkan antara nilai LPPM dengan nilai DPL. Baik, jadi begitu teman-teman sekalian terkait dengan evaluasi. Jangan lupa bahwa evaluasi ada 3 komponen. Yang pertama terkait dengan pra-KKN, ya.
Jadi hari ini adalah salah satu menjadi komponen penilaian Anda, enggak asal cuma Anda ngisi presensi ya, tapi diperhatikan. Kemudian nanti juga ada yang harus dikerjakan, soal. Kemudian saat KKN, nanti sebesar 55% juga Anda harus perhatikan. Ya, ada beberapa parameter secara kuantitatif, yaitu tadi keberhasilan Demplot. Tetapi faktor lainnya juga Anda harus perhatikan, mulai dari program kerja, kemudian realisasi proker. Nah, jadi harus diperhatikan. Tadi sudah disampaikan Pak Toto ada beberapa fokus, ya. Yang pertama terkait dengan BUMDes, ya, ini juga harus diperhatikan. Kemudian ada intensifikasi pekarangan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir terkait dengan laporan. Harapannya teman-teman bisa melaksanakan kegiatan KKN dengan baik, dengan penuh semangat, karena ini adalah kesempatan Anda untuk terjun di lingkungan masyarakat dengan membawa keilmuan yang sudah Anda dapatkan selama perkuliahan, gitu ya. Kemudian tidak cuma itu, kreativitas, kemudian kekompakan dengan teman-teman, kerjasama dengan teman satu tim dengan berbagai jurusan, ya. Satu tim ini juga nanti akan menjadi penilaian. Jadi silakan keluarkan semua aktualisasi diri dari teman-teman semuanya sesuai dengan keilmuan. Tidak lupa menjaga nama baik Unsud, perilaku, sopan santun dimanapun Anda berada. Baik, demikian terkait dengan materi evaluasi KKN. Jadi sudah kami sampaikan terkait evaluasi. Tidak ada jaminan Anda mendapatkan nilai A di KKN. Ya, selama Anda kemudian tidak bisa optimal, ya nilainya seadanya, bisa B atau bahkan mungkin C atau mungkin bahkan D. Ya, jangan anggap Anda kemudian setiap hari di sana tetapi tidak mengikuti dari komponen-komponen evaluasi, ya masih sama saja. Mungkin bagi bagian mahasiswa, KKN adalah kegiatan menyenangkan yang akan terus teringat seumur hidup. Tapi bagi sebagian yang lain mungkin KKN adalah kegiatan yang membosankan. Jadi tergantung saudara mau menjadi mahasiswa yang mana. Begitu. Demikian, terima kasih terkait dengan materi evaluasi KKN yang bisa saya sampaikan. Monggo, ini waktunya masih banyak nih. Waktunya masih banyak. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.